Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Crohn disease. Kelompok ini beranggotakan Fias Karmikan 2 dan Hidup Jati 18, Nur Azizah Apriliana Intan Sari 36, Rofiqah Nur 60, Resti Melani 76, dan Arifin Aulia Rahman 92. Next. Yang pertama kasus, ini merupakan identitas pasien. Berikut merupakan riwayat MRS. Riwayat atau keluhan pasien yang dialami yaitu pasien selama 3 bulan ini mengeluh sering diare dengan frekuensi 2-3 kali per hari, tetapi merasa berbeda dengan kebiasaan BAB sebelumnya. Dalam 4 minggu ini, pasien mengeluhkan adanya darah pada feses. Diare dirasakan tidak menentu disertai nyeri perut dan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pasien terkadang mengeluhkan rasa terbakar atau heartburn, dan pasien menyangka adanya batuk. Pasien memiliki riwayat penyakit GERD dan ayah dengan riwayat Crohn disease. Riwayat obat dan suplemen natrium diclofenac 2 kali 50 mg Prorenata untuk nyeri perut dan diabetesnya untuk diare. Riwayat lifestyle-nya merokok, alergi tidak ada, dan diagnosa Crohn disease. Next. Berikut merupakan parameter penyakit. Berikut merupakan data laboratorium pemeriksaan pasien. Next. Pemeriksaan penunjang lainnya yaitu kolonoskopi dan biopsi. Next. Selanjutnya pendahuluan, definisi Crohn disease dan penyebab. Crohn disease adalah inflamasi transmural. Penyakit Crohn belum diketahui secara pasti, namun pasien mengalami penyakit Crohn dikarenakan gaya hidupnya yang suka merokok. Bahkan dapat dikatakan sebagai merokok aktif. Merokok aktif telah dikaitkan dengan fenotip penetrasi di penyakit Crohn. Next. Selanjutnya patofisiologi. Yang pertama, Crohn disease dipengaruhi oleh paparan lingkungan yang mempengaruhi keseimbangan alami flora usus, mengubah perlindungan mukosa, dan menstimulasi respon imun abnormal di saluran GI. Yang kedua, infeksi patogen khusus seperti Escherichia coli menyebar melalui sel epitel usus pasien. Yang ketiga, sel imun bawaan seperti sel monosit, neutrofil, dan pembunuh alami atau natural killer tidak dapat membunuh bakteri translokasi ini. Mereka berfungsi sebagai antigen dan terus menstimulasi sel mukosa usus untuk menyebabkan respon imun abnormal. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Faktor risiko yang pertama yaitu merokok. Merokok telah menjadi salah satu faktor risiko dari Crohn disease. Merokok mungkin berkontribusi pada perkembangan Crohn disease dengan mempengaruhi mikrobiota usus karena pasien dengan Crohn disease yang merokok menunjukkan dysbiosis usus. Faktor risiko yang kedua yaitu faktor makanan, diet rendah serat dan tinggi lemak hewani. Selain dari diet rendah serat dan tinggi lemak hewani, rendahnya kadar vitamin D juga merupakan risiko faktor untuk IBD. Seperti Crohn disease. Next. Yang ketiga yaitu faktor obat-obatan. Obat-obatan termasuk antibiotik, NSAID, dan kontrasepsi oral telah diketahui dapat meningkatkan risiko IBD. Pada riwayat obat pada pasien dikonsumsi yang merupakan golongan dari NSAID, maka penggunaan dari natrium diclofenac tersebut harus dihentikan. Penggunaan antibiotik mungkin berperan dalam tergabungnya mikrobiota usus sehingga meningkatkan risiko IBD. Yang faktor risiko yang keempat yaitu faktor kebersihan. Faktor risiko lingkungan lain untuk IBD yang perlu diperhatikan adalah kebersihan masa kanak-kanak. Hal ini sesuai dengan patogenesis IBD yaitu gangguan mikrobiota, di mana hal ini dapat mempengaruhi perkembangan IBD di kemudian hari. Next. Plan terapi farmakologis. Next. Untuk metode swabnya, subjektifnya diare dengan frekuensi 2-3 kali per hari, tetapi merasa berbeda dengan kebiasaan BAB sebelumnya. Adanya darah pada feses, diare dirasakan tidak menentu, disertai nyeri perut dan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pasien terkadang mengeluhkan rasa terbakar atau heartburn. Untuk suhunya tinggi sehingga diindikasikan demam, erythrositnya rendah, MCV-nya rendah, trombositnya tinggi, leukositnya tinggi, kolonoskopi menunjukkan inflamasi pada terminal ileum, biopsi mukosa usus menunjukkan infiltrasi leukosit dan submukosa granuloma konsisten dengan Crohn disease aktif. Untuk problem mediknya, Crohn disease dengan riwayat penyakit GERD. Asesmennya indikasi belum diterapi. Untuk terapi non farmakologinya yaitu mengurangi konsumsi rokok dan melakukan program diet. Untuk tujuan terapi Crohn disease yaitu mengurangi proses inflamasi akut, komplikasi yang menyertai misalnya fistula atau abses, pengurangan manifestasi sistemik misalnya artritis, pemeliharaan remisi dari inflamasi akut, paliasi atau penyembuhan melalui pembedahan. Untuk terapi non-farmakologisnya yaitu melakukan program penghentian merokok, terapi diet termasuk diet elemental, semi elemental, dan diet tertentu. Mungkin efektif pada beberapa pasien dengan Crohn disease termasuk pengurangan dari inflamasi pada mukosa. Untuk terapi GERD,
Tujuannya yaitu mengurangi atau menghilangkan gejala, mengurangi frekuensi dan durasi reflux gastroesofageal, meningkatkan penyembuhan mukosa yang terluka, dan mencegah perkembangan komplikasi. Untuk terapi non-farmakologisnya dapat dilakukan dengan perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Next. Untuk tempat indikasi, berdasarkan gejala dan pemeriksaan lab, pasien mengalami demam yang cukup tinggi, data laboratorium, dan keluhan pasien yaitu terjadinya demam yang ringan, disertai yang ditandai dengan angka suhu tubuh yang tinggi, dan pasien mengeluhkan adanya nyeri perut serta mual muntah. Kemudian untuk kronisis pada fase moderat to severe ditandai dengan adanya gejala demam, penurunan berat badan yang signifikan, sakit perut atau nyeri tekan, mual atau muntah, atau anemia. Berdasarkan gejala tersebut, maka penata laksana penyakit tersebut dapat dilakukan dengan pemberian kortikosteroid oral. Untuk gejala lain pada pasien didapatnya riwayat penyakit GERD dengan gejala rasa terbakar atau heartburn. Heartburn merupakan gejala paling utama dari GERD. Untuk terapi GERD dapat digunakan obat golongan proton pump inhibitor. Penggunaan PPI ini dalam terapi dilakukan karena obat golongan tersebut merupakan obat klinis pertama pada penata laksanaan terapi GERD. Next. Untuk tempat obat pada kronisis, pasien mengalami moderate to severe kronisis sehingga diterapi dengan kortikosteroid dan dipilih prednison. Alasan memilih prednison karena prednison dipertimbangkan sebagai terapi lini pertama dan sering digunakan untuk pengobatan sedang sampai berat pada penyakit Crohn. Next. Untuk terapi obat GERD, obat yang dipilih dari golongan PPI adalah lansoprazol 15 mg sebagai obat yang tepat untuk pasien. Alasan memilih lansoprazol karena lebih efektif daripada omeprazol dalam menurunkan keasaman intraesofageal dan menurunkan jumlah reflux pada pasien dengan penyakit reflux gastroesofageal. Kemudian tempat pasien prednison untuk pasien pada kasus tidak termasuk pada pasien penyakit GI, gangguan hati, dan gangguan ginjal. Kemudian untuk penggunaan tempat pasien pada lansoprazol, pasien juga tidak termasuk ke dalam pasien dengan gastrik malignansi, pasien dengan infeksi, dan pasien dengan gangguan hati. Kemudian tepat dosis, cara, interval, dan lama pemberian. Dosis prednison yang digunakan yaitu 40 hingga 60 mg dan diminum sekali sehari dengan cara pemberian per oral selama 7-14 hari, diikuti dengan penurunan dosis hingga 3 bulan. Kemudian, untuk lansoprazol, dosis yang digunakan yaitu 15 mg dan diminum sekali sehari secara per oral dan diberikan 30-60 menit sebelum makan dengan durasi pemberian selama 8 minggu. Kemudian, waspada ESO atau efek samping obat prednison yaitu adalah adrenal suppression dapat menyebabkan hiperkortikolisme atau penekanan hipotalamik pituitari adrenal, terutama pada anak-anak. Kemudian waspada efek samping obat lansoprazol dapat meningkatkan resiko CDID, dapat menyebabkan CLE dan SLE, dapat meningkatkan resiko patah tulang, polip kelenjar fundus, nefritis, tubulointerstitial akut, dan malabsorpsi vitamin B12 yang lalu menjadi defisiensi vitamin B12. Kemudian komunikasi informasi dan edukasi KIE. Yang pertama yaitu komunikasi kepada dokter yang merawat pasien. Yang pertama melaporkan bahwa pasien memiliki riwayat penyakit GERD dan adanya gejala heartburn. Yang kedua melaporkan bahwa kadar leukosit lebih tinggi dibandingkan dengan kadar normal dan eritrosit lebih rendah dibandingkan dengan kadar normal. Yang ketiga melaporkan bahwa suhu tubuh pasien tinggi yaitu 37,9 derajat Celcius dan melakukan evaluasi pemeriksaan laboratorium awal meliputi inflamasi, anemia, dehidrasi, dan malnutrisi. Yang kelima melakukan eleokolonoskopi dengan biopsi dalam penilaian pasien dengan dugaan penyakit Crohn. Selanjutnya yaitu komunikasi kepada perawat yang merawat pasien. Yang pertama melakukan monitoring terhadap gejala heartburn, yang kedua melakukan monitoring kadar leukosit dan eritrosit serta suhu pasien, yang ketiga melakukan monitoring adanya efek samping dari obat, yang keempat melakukan monitoring terkait keberhasilan terapi farmakologis dan non farmakologis. Kemudian komunikasi dan keluarga. Pertama prednison diberikan secara oral dengan dosis 40 mg diminum sekali sehari selama 7-14 hari. Prednison tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang. Penurunan dosis tidak boleh melebihi 3 bulan dan bisa diminum dengan makanan dan segelas air putih untuk mengurangi resiko efek prednison pada perut. Kemudian prednison bisa diminum pagi hari sebelum jam 9 pagi. Dan lakukan konsultasi lebih lanjut jika penggunaan prednison tidak mengurangi gejala atau menambah manifestasi yang buruk kepada tubuh.
Selanjutnya yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Nama obat yang pertama prednison, dosis 40 mg diikuti dengan pengurangan dosis hingga 3 bulan. Catatan tidak untuk penggunaan jangka panjang. Untuk aturan pakainya, obat diminum secara oral sehari sekali, interval pemberiannya yaitu 7-14 hari. Untuk jumlahnya, satu tablet itu 40 mg, jumlah dosis maksimal per hari prednison yaitu 60 mg. Manfaat obat, mengurangi inflamasi atau antiinflamasi. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, penggunaan jangka panjang berpotensi parah menyebabkan suprensi adrenal dan peningkatan resiko infeksi. Yang kedua, peningkatan dosis maksimal untuk sehari adalah 60 mg dan tidak dianjurkan untuk menggunakan lebih. Next. Yang ketiga, tidak boleh menghentikan penggunaan prednison secara tiba-tiba karena akan berbahaya. Hal ini perlu dilakukan penurunan dosis secara bertahap sesuai dengan anjuran dokter. Yang keempat yaitu tidak boleh menambah dosis kecuali dengan saran dokter. Yang kelima yaitu hindari penggunaan alkohol saat menggunakan prednison untuk mengurangi resiko gangguan pencernaan dan perkembangan tukak lambung. Yang kedua yaitu obat lansoprazol, dosisnya yaitu 15 mg. Untuk aturan pakainya, obat diminum secara oral sehari sekali, interval pemberiannya selama 8 minggu. Untuk jumlahnya, satu tablet 15 mg. Jumlah dosis maksimal per hari lansoprazol yaitu 30 mg. Manfaat obatnya yaitu mengurangi heartburn. Untuk hal yang perlu diperhatikan, obat lansoprazol diberikan 30-60 menit sebelum makan. Next. Selanjutnya yaitu monitoring. Yang pertama, obat prednison. Monitoring keberhasilannya, suhu tubuh kembali normal, nyeri perut berkurang, leukosit dan eritrosit normal, diare teratasi, dan fases tidak berdarah. Untuk monitoring efek samping obatnya, mengamati supresi aksis HPA, misal tes stimulasi ACTH, tes kortisol plasma pagi, dan tes kortisol bebas urin. Untuk target keberhasilannya, yaitu demam turun, eritrosit normal, leukosit normal, fases tidak berdarah, frekuensi BAB normal selama 7 hari terakhir, peradangan mereda, tidak terjadi komplikasi penyerta yang timbul, dan kesembuhan pasien dari Crohn disease. Next. Selanjutnya, obat yang kedua yaitu lansoprazol. Pasien tidak merasakan heartburn. Untuk keberhasilannya, pasien tidak merasakan heartburn. Untuk monitoring efek samping obatnya, mengamati adanya efek samping seperti sakit perut, sembelit, diare, dan mual. Untuk target keberhasilannya yaitu rasa nyeri heartburn tidak terasa. Yang kedua yaitu GERD membaik setelah 8 minggu pengobatan. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pasien Tuan J didiagnosa Crohn disease dan memiliki riwayat GERD. Pasien tersebut memiliki riwayat pengobatan dengan natrium diklofenak dan diapet sebelumnya. Untuk Crohn disease, pasien disarankan diberikan oral prednison sebanyak 40 mg sehari sekali selama 7-14 hari. Selain itu, untuk mengatasi riwayat GERD yang ditandai dengan heartburn, maka pasien diberikan lansoprazol sebanyak 15 mg sehari sekali yang dipertahankan selama 8 minggu. Terapi non-farmakologis untuk penyakit Crohn yang dapat disarankan adalah menghentikan kebiasaan merokok dan melakukan terapi diet. Sedangkan untuk terapi non-farmakologis penyakit GERD yang dapat disarankan yaitu dengan perubahan gaya hidup lebih sehat seperti mengurangi berat badan untuk pasien yang kelebihan berat badan atau obesitas, menghindari makanan yang menyebabkan iritasi mukosa pada esofagus, menghentikan konsumsi rokok, dan menghindari alkohol. Penggunaan NSAID yaitu natrium diklofenak dapat diberhentikan karena dapat memperburuk aktivitas penyakit dari Crohn disease dan dapat merusak mukosa usus kecil. Next. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.